Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Insya Allah kami akan membahas tentang hukum surat-surat berharga. Di sini saya Suciati Mani, mohon izin saya akan membahas atau menjelaskan tentang pengertian surat-surat berharga. Namun sebelum saya membahas langsung tentang pengertian surat-surat berharga, saya akan mencoba menyebutkan pengertian tentang hukum bisnis terlebih dahulu. Nah, di sini ada pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum, termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan, yang dikemukakan oleh Munir Fuadi. Nah, pada intinya hukum bisnis ini sangat berperan penting dalam menangani resiko-resiko yang ada dalam bisnis. Misalkan gini, kan ketika kita mendirikan sebuah bisnis pasti akan ada yang namanya risiko. Misalkan kita ditipu oleh rekan bisnis kita, atau kehilangan aset pribadi karena bisnis yang dijalankan tidak berbadan hukum, atau klien atau konsumen yang tiba-tiba melakukan pembatalan dan tidak membayar biaya yang seharusnya dibayarkan. Nah, agar hal-hal ini tidak terjadi, hukum bisnis sangat berperan penting untuk menangani masalah-masalah, salah satunya yang tadi saya sebutkan. Seperti itu. Selanjutnya, pengertian surat berharga. Nah, untuk surat berharga, yang namanya surat itu kan sebuah tulisan atau kertas yang di dalamnya sebuah informasi. Nah, untuk berharga kan berharga itu artinya bernilai atau memiliki harga ekonomis. Nah, jadi surat berharga itu sesuatu atau dokumen yang memiliki nilai dan dilindungi oleh hukum dan diakui oleh negara. Nah, saya pernah membaca sebuah artikel bahwa surat berharga itu sering disebut juga sebagai commercial paper atau negotiable instrument. Nah, dikatakan surat berharga karena kenapa dikatakan surat berharga? Karena surat tersebut memiliki harga atau nilai ekonomis tertentu. Nah, terus kenapa lagi dikatakan commercial paper? Karena surat tersebut seringkali tidak hanya dijadikan sebagai pengganti uang atau sebagai alat pembayaran, tapi surat-surat tersebut dijadikan sebagai objek perdagangan. Nah, kenapa juga dikatakan negotiable instrument? Karena surat-surat tersebut dapat diperjualbelikan, tentu saja dengan nilai yang tidak selalu sama dengan nilai yang disebutkan dalam surat tersebut atau nominal value. Nah, ini jadi surat berharga juga sering disebut sebagai commercial paper dan negotiable instrument. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa surat berharga adalah dokumen yang memiliki nilai, dilindungi oleh hukum dan diakui oleh negara. Biasanya surat berharga erat kaitannya atau sangat berhubungan dengan kepentingan transaksi perdagangan, penagihan pembayaran, dan sebagainya. Dewasa ini tidak hanya uang yang memiliki nilai dalam suatu transaksi. Nah, surat berharga yang mungkin teman-teman pernah mendengar yang disebut cek, wesel, terus surat saham yang seperti itu juga termasuk salah satu contoh dari surat berharga. Adapun untuk selanjutnya insya Allah akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwit Kurnia dari kelompok 2 hukum bisnis tentang hukum surat-surat berharga. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu unsur dan fungsi surat berharga. Dalam bab 6 dan 7 KUHD, unsur surat berharga secara umum dibedakan sebagai berikut. 1. Surat sanggup membayar atau janji untuk membayar. Dalam surat ini, penanda tangan berjanji atau menyanggupi membayar sejumlah uang kepada pemegang atau orang yang menggantikannya.
termasuk bentuk ini adalah surat sanggup. Yang kedua, surat perintah membayar. Dalam surat ini, penerbit memerintahkan kepada tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya. Termasuk dalam bentuk surat ini adalah surat wesel dan cek. Dan yang ketiga, surat pembebasan uang. Dalam surat ini, penerbit memberi perintah kepada pihak ketiga untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang yang menunjukkan dan menyerahkan surat ini. Termasuk dalam bentuk ini adalah kwitansi dan rujuk. Ada juga fungsi dari surat berharga itu sendiri dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Alat pembayaran. Contoh, cek, balit giro, dan wesel bayar atau sebagai alat tukar. Yang kedua, sebagai alat pemindahan hak tagih atau karena dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, sebagai surat legitimasi atau surat bukti hak tagih. Yang keempat, surat bukti investasi, contoh obligasi dan surat saham. Terima kasih, saya serahkan kembali ke materi selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Setiawan, saya akan menyampaikan materi tentang penggolongan surat berharga dan dasar hukumnya. 1. Surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan, misalnya konsumen. 2. Surat berharga yang mempunyai sifat keanggotaan, misalnya saham. Dan yang terakhir, surat berharga yang mempunyai sifat tagihan, hutang atau utang piutang, misalnya wesel, cek, surat aksep, promis, dan kwitansi. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surat berharga dalam KUHD. Yang pertama, wesel. Yang kedua, cek. Yang ketiga, surat sanggup. Yang keempat, kwitansi dan promes atas tunjuk. Yang kelima, saham. Dan yang terakhir, delivery order. Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuni Nur Aini. Di sini saya akan melanjutkan membahas materi terkait surat berharga di luar KUHD. 1. Yaitu bilet giro. Bilet giro adalah surat berharga yang merupakan surat perintah nasabah untuk memindah bukuan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya. Dengan demikian, pembayaran dana bilet giro mempunyai dua tanggal dalam teksnya, yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Sebelum tanggal efektif tiba, bilet giro sudah dapat diedarkan sebagai alat pembayaran kredit. Bilet giro tidak dapat dipindah tangankan melalui endorsement karena di dalamnya tidak ada klausa yang menunjukkan tanda pemindahannya. Syarat-syarat berlaku untuk bilet giro agar pemindahan bukuannya dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. A. Yaitu pada surat cek tertulis perkataan bilet giro dan nomor seri. B. Yaitu surat harus berisi perintah tak bersyarat untuk memindah bukuan sejumlah uang tertentu atas beban rekening yang bersangkutan. C. Yaitu nama bank yang harus membayar. D. Yaitu nama penerima dana dan nomor rekening. E. Yaitu nama bank penerima dana. F. Yaitu jumlah dana dalam angka dan huruf. G. Yaitu penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan. H. Yaitu tanggal tanda tangan atau cap perusahaan. Selanjutnya yaitu tanggal dan batas waktu yang berlaku dalam bilet giro adalah sebagai berikut. A. Yaitu tanggal penerbitan. B. Tanggal efektif. C. Tenggang waktu penarikan selama-lamanya 70 hari sejak tanggal penerbitan. D. Yaitu tenggang waktu penawaran selama-lamanya 6 bulan setelah batas waktu penarikan. E. Yaitu masa kadaluarsa adalah masa setelah tenggang waktu penawaran. Materi selanjutnya yaitu pihak-pihak dalam surat berharga serta hak dan kewajibannya.
Penerbitan surat berharga didasarkan pada fungsi dan surat berharga itu sendiri. Apakah untuk alat pembayaran atau alat untuk keperluan investasi? Yang mana secara umum diterbitkan oleh satu, pihak yang berhutang seperti dalam cek dan promes. Kedua, yaitu pihak yang berpiutang seperti dalam wesel dagang. Ketiga, yaitu lainnya yang ditunjuk seperti dalam wesel. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pihak-pihak dalam surat berharga serta hak kewajibannya. 1. Pihak yang berhutang seperti dalam cek dan promes. 2. Pihak yang berpiutang seperti dalam wesel dagang. 3. Pihak lainnya yang ditunjuk seperti dalam wesel bank draft. Surat berharga ditinjau dari hukum Islam. Surat berharga syariah negara SBSN atau dapat juga disebut suku negara adalah surat berharga obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Merupakan akan penerbitan SBSN ini adalah perusahaan yang secara khusus dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN ini. Atau suku negara ini adalah suatu instrumen utang piutang tanpa riba sebagaimana dalam oblivitas di mana suku ini diterbitkan berdasarkan suatu aset acuan yang sesuai dengan prinsip syariah.